Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode lolosnya Sawung Sariti. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa ketika Bagus Handoko mengetahui jasad yang terbaring itu adalah Paman Sawung Rono, maka tak tertahankan lagi amarahnya. Kemudian terjadi pertarungan antara Sawung Sariti dan Bagus Handoko. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Simak bersama-sama. Dengan gerak yang tangkas, Handoko menggeser tubuhnya sehingga serangan Sawung Sariti tidak mengenai sasarannya. Kembali Sawung Sariti terpaku, tetapi hanya sesaat. Ia sadar bahwa ia harus menyelamatkan dirinya ketika Handoko membalas menyerangnya. Sehingga sekejap kemudian terjadilah pertempuran di antara kedua anak muda itu. Namun sampai sekian Sawung Sariti masih sangat merendahkan lawannya. Ketika para pengawalnya akan bertindak, ia berteriak dengan sombongnya, "Biarkan anak yang sombong itu mengenal aku dengan baik, jangan diganggu." Maka berlangsunglah kemudian perkelahian yang sengit karena Sawung Sariti bertempur seorang diri, malahan pun tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Malah tiba-tiba timbul keinginannya untuk mengetahui sampai di mana perbandingan ilmu yang dimiliki oleh kedua anak muda itu. Berapa saat kemudian Sawung Sariti segera diganggu oleh kerisauan hatinya, karena sama sekali ia tidak menduga bahwa anak perantau malas itu mampu melawannya sampai beberapa lama. Karena itu semakin mendidihlah darahnya. Timbullah berbagai dugaan mengenai anak itu, sehingga sambil bertempur berteriaklah dia, "Hai anak gila, apakah kau belum pernah mendengar nama Sawung Sariti dengan baik? Atau barangkali kau baru sekarat? Nah, katakan kepadaku, siapakah sebenarnya engkau ini? Mungkin benar dugaanku bahwa kau adalah salah seorang dari gerombolan perampok menilik ketangkasanmu. Tapi jangan mimpi dapat meluputkan diri dari hukumanku atas kelancanganmu ini." Bagus Handoko memberi kesempatan Sawung Sariti sampai habis berbicara. Tapi setelah itu seperti angin ribut ia menyerang dengan dahsyatnya. Sekali lagi Sawung Sariti terkejut, dengan agak sibuk ia berusaha membebaskan dirinya. Untunglah bahwa ia pun memiliki kepandaian yang cukup sehingga dengan suatu gerakan melingkar dan melompat ia dapat menghindari serangan Bagus Handoko. Kemudian pertempuran itu menjadi semakin sengit. Sedang Sawung Sariti menjadi semakin heran pula melihat tandang lawannya. Tapi malahan yang menyaksikan pertempuran itu tidak pula kalah herannya. Ia melihat Sawung Sariti dapat mengimbangi muridnya. Ia tahu pasti bahwa seandainya ilmu yang diterimanya khusus dari ayahnya, maka mustahil bahwa dalam waktu yang singkat itu Sawung Sariti telah memiliki ilmu yang sedemikian tinggi. Akhirnya Manahan sampai pada suatu kesimpulan yang sangat menggelisahkan, bahkan menyedihkan hatinya. Ia menduga bahwa sepeninggalnya Ki Ageng Sorodipoyono telah kembali ke Banyu Biru, dengan atau tanpa Kyai Nogo Sosro dan Kyai Sapu Inten. Tetapi menilik Sawung Sariti masih mencarinya, maka
Kemungkinan besar kedua keris itu masih belum diketemukan. Tapi agaknya orang tua itu telah menerima keterangan yang salah tentang daerah perdikan itu. Dengan licinnya, Lembu Soro pasti membujuknya, sehingga orang tua itu percaya pada kisah yang disusunnya. Maka karena tidak ada keturunan lain yang dapat diharapkan meneruskan dan mewarisi ilmunya, maka Sawung Sariti telah menerima langsung pelajaran dari orang tua itu. Pertempuran itu berlangsung semakin lama semakin dahsyat. Sedang hati Manahan semakin gelisah pula, sebab ia melihat pertarungan antara hidup dan mati dari cabang perguruan Ki Ageng Soro Dipoyono, dua orang sahabat yang pada masa-masa yang silam selalu bekerja sama untuk kesejahteraan umat manusia. Tapi pada saat itu ia tidak mampu berbuat apa-apa. Manahan sama sekali tidak dapat melerainya, karena apa yang dilakukan oleh Sawung Sariti telah jauh menyimpang dari sifat keutamaan ilmu Ki Ageng Soro Dipoyono. Sedang agaknya Ki Ageng Soro Dipoyono telah bekerja mati-matian menurunkan ilmu itu kepadanya. Ternyata dengan ketangkasan dan keperkasaan Sawung Sariti yang dengan tangkasnya bertempur melawan Bagus Handoko, untunglah bahwa Bagus Handoko pernah mengalami kemajuan yang pesat sekali selama 6 malam di pantai Tegal Arang, di mana seorang yang berilmu mumpuni berpura-pura menyerangnya tiap malam berturut-turut. Kalau seandainya Bagus Handoko hanya melulu menerima pelajaran darinya tanpa suatu lompatan, maka bagaimana bisa muridnya itu mampu melawan murid Ki Ageng Soro Dipoyono? Tetapi ternyata bahwa kedua anak itu berimbang, mengalami perlawanan yang tidak kalah hebatnya dari ilmunya sendiri. Sawung Sariti menjadi gelisah. Ia menjadi curiga terhadap anak muda yang melawannya itu. Maka sekali lagi ia berteriak, "Hei anak sombong, siapakah sebenarnya engkau? Dan dari manakah engkau mengenal bahwa yang gugur itu paman Sawung Rono?" Handoko menyeringai marah sambil menjawab, "Buat apa engkau tahu siapakah aku? Sebab sebentar lagi namamu akan terhapus dari muka bumi." Sawung Sariti adalah seorang anak muda yang sombong. Selama hidupnya ia selalu dihormati dan dimanjakan. Karena itu ketika ia mendengar jawaban Bagus Handoko, hatinya bertambah menyala-nyala. Karena itu ia tidak lagi berpikir lain kecuali membinasakan lawannya. Ia tidak lagi mempedulikan apakah lawannya bersenjata atau tidak. Cepat seperti kilat, tangan Sawung Sariti menarik pedangnya dan diputarnya seperti baling-baling. Ternyata ketangkasannya mengolah senjata tidak mengecewakan pula. Melihat lawannya bermain pedang, Handoko melompat beberapa langkah mundur, dan dengan gerak yang tidak kalah cepatnya, tangannya telah memegang sebuah ujung tombak bertangkai pendek. Itulah Kiai Bancak, tanda kebesaran tanah perdikan Banyu Biru. Sawung Sariti sendiri belum pernah melihat tombak itu. Karena itu ia sama sekali tidak terkejut. Bahkan ia menyerang dengan garangnya. Perlawanan Bagus Handoko pun tidak kalah dahsyat. Agaknya salah seorang pengawalnya pernah mengenal tombak itu. Tombak yang mempunyai cahaya kebiru-biruan. Karena itu dengan gugup ia berteriak, "Angger, itulah tombak Kiai Bancak." Meskipun Sawung Sariti belum pernah melihat Kiai Bancak, ia pernah mendengar. Karena itu ketika ia mendengar nama itu disebutkan, ia pun menjadi terkejut dan melompat mundur. Bagus Handoko kini benar-benar sudah tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Maka ketika ia mendengar seorang menyebut nama tombaknya, ia menjadi bangga dan dengan sengaja
Ia ingin menunjukkan kepada Sawung Sariti bahwa tombak kebesaran Banyu Biru itu ada padanya. Karena itu, segera ia berteriak menjawab, "Hei orang yang berwajah hantu, engkau mengenal tombak ini?" Karena pengaruh tombak di tangan Bagus Handoko, tiba-tiba orang itu menjadi takut dan menjawab, "Ya, anak muda, aku kenal tombak itu. Ayo katakan siapa yang pernah memiliki tombak ini," desak Handoko. Orang yang ketakutan itu menjawab gugup, "Ki Ageng Gajah Suro." "Bagus," jawab Bagus Handoko. "Siapakah Gajah Suro itu?" Seperti orang yang kehilangan akal, orang itu menjawab, "Kepala daerah Perdikan Banyu Biru." "Bagus," ulang Bagus Handoko. "Kalau engkau tahu itu, katakan kepada anak muda sombong yang mengaku putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru dan pamingit sekaligus bahwa Banyu Biru bukanlah miliknya." Mendengar percakapan Sawung Sariti menjadi berdebar-debar. Ia memang pernah mendengar cerita tentang tombak itu dan mengetahui pula bahwa kakak sepupunya hilang tak tentu perginya membawa Kyai Banca. Dalam saat yang pendek itu, otaknya berputar keras. Tidak mustahil bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah kakak sepupunya. Ia pernah bergaul pada waktu kecil, tetapi setelah beberapa tahun tidak bertemu. Memang ada kemungkinan untuk tidak mengenalnya lagi. Apalagi anak muda yang berdiri di hadapannya itu wajahnya kehitam-hitaman, terbakar terik matahari, serta berpakaian lusuh dan jelek. Kalau demikian, lalu siapakah yang mengaku menjadi bapaknya itu? Akhirnya ia memutuskan untuk menanyakan saja kepada anak muda yang megang tombak itu. "Anak muda yang perkasa, adakah kau sebenarnya memang berhak atas tombak itu? Adakah kau tahu seseorang yang berhak memilikinya kecuali aku?" jawab Handoko. "Menurut pendengaranku, satu-satunya orang yang berhak atas tombak itu, kecuali paman Gajah Suro yang sekarang masih di Demak, adalah putranya yang bernama Aryo Saloko," sahut Sawung Sariti. Mengikuti pembicaraan kedua anak muda yang sedang diamuk oleh kemarahan itu, Manahan menjadi agak cemas. Ternyata Sawung Sariti yang biasa bergaul dengan orang-orang pemerintahan mempunyai cara-cara yang licin dalam setiap pembicaraan. Dan Bagus Handoko yang hidup di antara para petani dan nelayan memiliki kejujuran yang utuh, sehingga ia sama sekali tidak sadar bahwa ia terseret dalam sebuah percakapan yang berbahaya. Manahan yang sadar akan itu cepat berusaha untuk mencegah Bagus Handoko menjawab pertanyaan Sawung Sariti. Tetapi agaknya ia terlambat, sebab dengan tangannya bergerak untuk menggamit anak itu, terdengarlah mulut Bagus Handoko berkata, "Akulah Aryo Saloko, karena itu aku mengenal paman Sawung Rono yang gugur karena pokalmu." Meskipun sebelumnya Sawung Sariti sudah menduga-duga, namun mendengar jawaban itu masih terkejut sekali sehingga tubuhnya bergetar. Dengan demikian sekaligus ia melihat bahaya yang lebih besar menghadang di depannya. Sepeninggal Sawung Rono, sebenarnya ia telah mengurangi jurang yang menghalanginya untuk sampai pada kekuasaan yang penuh atas Banyu Biru dan Pamingit sepeninggal ayahnya. Tapi ternyata Aryo Saloko yang memang masih diragukan itu benar-benar masih hidup dan sekarang berdiri di hadapannya. Karena itu tidak ada tindakan yang lebih tepat dan baik menurut anggapannya kecuali melenyapkan sama sekali. Maka segera ia berteriak nyaring, "Bagus sekali kalau engkau benar-benar Aryo Saloko. Maafkanlah aku Kakang bahwa aku harus bertindak tegas, meskipun terhadap saudara sepupuku sendiri, karena engkau telah bersekutu dengan Wirodopo.
Kemudian terdengar Sawung Sariti berteriak keras, "Hei orang-orang yang berada di pendopo, kepunglah rumah ini, jangan seorang pun boleh lari." Lalu katanya kepada dua orang pembantunya beserta lurah Gedangan, "Ayo tangkap Kakang Aryo Saloko." Mendengar perintah Sawung Sariti itu, barulah kedua orang pengawalnya itu sadar. Bagaimanapun juga mereka adalah pengikut-pengikut Sawung Sariti. Sehingga meskipun anak muda yang disebutnya melakukan perlawanan, tak ada pilihan lain selain menangkapnya hidup atau mati. Karena itu segera mereka berloncatan menyerbu. Sementara itu orang-orang yang berada di pendopo kelurahan itu pun sudah mulai bergerak. Memang sejak mereka mendengar suara ribut di ruang dalam, mereka menjadi bingung. Tapi karena mereka takut untuk meninggalkan pendopo itu, maka dengan gelisah mereka tetap saja tidak meninggalkan tempatnya. Baru ketika mendengar suara Sawung Sariti berteriak, maka seperti kuda yang dilepas dari kandang, mereka menghambur berlarian mengepung rumah Lurah Gedangan. Sebagian lagi menerobos masuk, sehingga terdengar suara hiruk pikuk tak keruan. Wirodopo menjadi keheran-heranan dan bingung melihat tingkah laku anak perantau malas itu. Menjadi sadar pula akan bahaya. Tapi ia sama sekali tidak berani mencampuri pertempuran antara kedua anak muda yang memiliki kepandaian yang jauh di atasnya. Maka yang dapat dikerjakan adalah mengurangi tenaga lawan Handoko. Dengan tanpa diduga-duga, maka segera ia menyerang lurahnya yang sudah bersiap untuk membantu Sawung Sariti menangkap anak muda yang dikenalnya sebagai anak perantau malas. Mendapat serangan yang tiba-tiba itu, Lurah Gedangan terkejut, maka segera ia mengurungkan niatnya dan terpaksa ia melayani Wirodopo, kawan yang telah sekian lama bersama-sama membangun pedukuhan Gedangan itu. Sedang kedua pengawal Sawung Sariti ikut menyerang Bagus Handoko. Tapi satu hal yang mereka lupakan, bahwa mereka sama sekali tak memperhitungkan kehadiran Manahan yang justru adalah guru Bagus Handoko. Sementara itu beberapa orang telah memasuki ruangan itu. Suasana kemudian berubah menjadi ribut tak karuan. Di ruang yang tak seberapa lebar itu, berjejal-jejalan orang yang bersama-sama akan menangkap Bagus Handoko. Ketika Manahan melihat dua orang pengawal Sawung Sariti beserta banyak orang yang lain mulai mengerubut muridnya, ia tidak dapat tinggal diam. Segera ia pun menerjunkan dirinya ke dalam kekalutan itu. Melihat Manahan turut campur, marahlah kedua orang pengawal Sawung Sariti yang mengira bahwa Manahan tidak lebih dari seorang yang hanya dapat berlari-lari saja. Maka dengan acuh tak acuh salah seorang darinya mendorong Manahan minggir. Tetapi betapa terkejutnya ketika tangannya seolah-olah menyentuh dinding besi. Bahkan ia sendiri terdorong surut. Maka segera orang itu mengerti bahwa Manahan pun tidak kalah hebatnya dari anak yang telah bertempur melawan Sawung Sariti. Karena itu ia tidak dapat menganggap enteng lagi bahwa musuhnya hanya seorang yang mampu berlari-lari saja. Dengan demikian terpaksa ia menyediakan tenaga sepenuhnya untuk melawan Manahan, dengan perhitungan bahwa biarlah Sawung Sariti mendapat bantuan dari orang-orang yang telah datang memasuki ruangan itu. Kemudian apabila ia telah dapat menyingkirkan Manahan, barulah Bagus Handoko akan diselesaikan. Dengan demikian maka terjadilah 3 lingkaran pertempuran. Bagus Handoko melawan Sawung Sariti dibantu oleh beberapa orang, Manahan melawan 2 orang pengawal Sawung Sariti, dan Wirodopo melawan lurahnya. Saat kemudian ternyata dugaan para pengawal Sawung Sariti itu meleset. Mereka sama sekali tidak dapat dengan segera menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun mereka bukanlah orang yang dapat diremehkan,
Namun untuk menundukkan Manahan bukanlah pekerjaan yang ringan. Sedangkan Bagus Handoko ketika harus mengalami lawan yang jumlahnya sama sekali tak seimbang, menjadi agak terdesak. Untunglah bahwa ia memiliki keuletan serta ketabahan hati. Perhatian Bagus Handoko pada berjenis-jenis binatang hutan yang sedang berkelahi banyak memberi manfaat kepadanya. Tapi ia tidak usah terlalu lama bercemas hati, sebab perlahan-lahan tetapi pasti Manahan terus-menerus mendesak lawannya. Bahkan sebagian dari tenaganya telah dapat dipergunakannya untuk mengurangi tekanan pengeroyokan terhadap muridnya. Wirodopo yang bertempur pula dalam keadaan berimbang dengan kekuatan lurah gedangan. Mereka agaknya telah mencurahkan segala kemampuan mereka untuk segera mengalahkan lawannya. Tapi di samping itu bergolaklah kegelisahan di antara mereka. Baik lurah gedangan, Wirodopo maupun Sawung Sariti bersamaan para pengiringnya. Meskipun sebabnya berbeda-beda, sebagian dari mereka menjadi bertanya-tanya di dalam hati, siapakah sebenarnya kedua orang yang mereka anggap perantau malas itu? Sebab dalam keadaan yang demikian ternyata bahwa kepandaian mereka dalam ilmu tata berkelahi tidak ada yang menandingi. Beberapa saat kemudian Sawung Sariti yang cerdik akhirnya merasa bahwa akhir dari pertempuran itu tidaklah seperti yang diharapkan. Ruangan yang sempit itu sama sekali tidak menguntungkannya, sebab beberapa orang yang mengeroyok lawannya itu malahan kadang-kadang mengganggunya, sehingga terpaksa beberapa kali ia harus berteriak-teriak, dan malahan beberapa kali pula ia terpaksa memukul orangnya sendiri yang sangat menjengkelkannya. Karena hal itulah maka akhirnya ia membuat perhitungan-perhitungan dengan seksama. Dalam waktu yang dekat ia harus dapat mengatasi keadaan dan tidak-tidaknya menyelamatkan dirinya sendiri. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin ribut dan kacau. Apalagi ketika tiba-tiba pelita yang tergantung di dinding terlempar jatuh. Minyaknya yang tumpah berhamburan itu segera dijilat api dan dalam sekejap telah menyala berkobar-kobar. Maka terjadilah keributan yang semakin kacau. Orang-orang di dalam ruangan itu tidak lagi memperhatikan tawaran lawan mereka, tetapi mereka segera berusaha untuk dapat keluar dan menghindarkan diri dari nyala api yang semakin lama semakin besar. Bahkan akhirnya api itu telah merayap sepanjang dinding ruangan. Dalam keadaan yang demikian, Bagus Handoko dan Manahan menjadi kehilangan pengamatan atas lawan-lawan utamanya. Beberapa orang yang berlari-lari kian kemari itu sangat mengganggunya. Bahkan beberapa orang telah melanggar mereka dan mendorong-dorong mereka tanpa sengaja. Manahan yang segera dapat mengerti dan menguasai masalahnya menjadi sangat marah, sebab ia yakin bahwa Sawung Sariti telah dengan sengaja membakar ruangan itu. Karena itulah maka dengan sekuat tenaga ia menerjang orang-orang yang menghalangi jalannya, menerobos keluar sambil berteriak, "Handoko, lawanmu telah berada di luar." Mendengar suara gurunya, Handoko pun segera meloncat dan menyibakkan orang-orang yang sedang kacau itu. Beberapa orang jatuh bergulingan dan terinjak kawan-kawan mereka sendiri. Namun Manahan dan Bagus Handoko sama sekali tak sempat mempedulikan mereka itu. Perhatiannya terpusat kepada Sawung Sariti, anak pamannya yang telah berkhianat kepada ayahnya. Namun alangkah kecewa mereka itu, sebab demikian Manahan dan Bagus Handoko sampai di halaman, terdengarlah derap kuda menderu, dan seperti terbang, lepaslah 3 buah bayangan orang berkuda melarikan diri. "Itulah dia," teriak Manahan. "Marilah kita cari sisa-sisa kuda mereka."